teman-teman, perkenalkan nama saya Ariela Shalmita, saya dari kelas 11 GP1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang drone mapping. Yuk ikutin. Jadi, apa sih itu drone mapping? Drone mapping adalah metode pemetaan suatu wilayah menggunakan drone atau Humanoid Aerial Visual yang dilengkapi dengan kamera atau sensor khusus untuk mengambil data dari udara. Data yang dikumpulkan berupa foto udara, video, data koordinat GPS, dan data ketinggian atau elevasi. Kemudian, data tersebut diolah menggunakan software khusus menjadi peta ortho mosaik, model 3D, peta kontur, dan digital elevation model. Kegunaan drone mapping itu banyak guys, tapi yang kita fokuskan itu dalam bidang topografi. Dalam bidang topografi, drone mapping digunakan untuk yang pertama mengukur luas lahan, yang kedua mengukur atau membuat peta kontur, terus yang ketiga menghitung volume tanah yaitu cut and fill, yang keempat perencanaan tambang, dan yang kelima monitoring perubahan lahan. Terus kegunaan drone mapping gak cuma untuk di topografi aja, ada bidang lain juga loh teman-teman. Dalam bidang lainnya itu apa aja sih teman-teman? Nih contohnya dalam bidang pertanian, untuk memonitoring kesehatan tanaman, menghitung luas tanaman, terus mendeteksi hama atau kekeringan. Terus dalam bidang konstruksi, itu memonitoring progres pembangunan, terus mengukur volume material. Terus dalam bidang pertambangan, menghitung cadangan, terus memonitoring area tambang, terus menganalisis perubahan topografi, dan yang paling terakhir itu digunakan juga dalam bidang kebencanaan. Contohnya pemetaan banjir, pemetaan longsor, bahkan bisa membantu pencarian korban bencana alam. Nah, selanjutnya dalam penggunaan drone pasti kita memerlukan peralatan-peralatannya ya teman-teman. Nah, peralatan utama drone itu berupa yaitu yang pertama drone itu sendiri, terus yang kedua kamera atau sensor, yang ketiga remote controller, yang keempat baterai atau charger, yang kelima ground control point, yang keenam GPS geodetik, dan yang ketujuh software pengolahan data, serta yang terakhir laptop atau komputer untuk pengolahan data itu. Selain peralatan utama, pasti kita juga butuh peralatan pendukung ya guys. Yang pertama baterai atau cadangan, yang kedua memory card, yang ketiga landing pad, yang keempat tripod, yang kelima target GCP, terus yang keenam alat perlindungan diri seperti rompi safety, sepatu safety, dan lain-lain. Kacamata juga perlu sih teman-teman. Selanjutnya kita next nih ke teman-teman, ke bagian-bagian drone. Bagian-bagian drone yang pertama yaitu baterai. Fungsi baterai sumber daya listrik untuk seluruh sistem drone, karena kalau nggak ada baterai pasti drone-nya nggak bisa nyala kan. Terus yang kedua receiver atau penerima, fungsinya menerima sinyal dari remote control. Terus yang ketiga yaitu video transmitter, fungsinya mengirimkan sinyal video dari kamera ke layar atau monitor pilot. Terus yang keempat ada antena, VTX antena, memperkuat dan memperlancar sinyal video. Selanjutnya ada FPV kamera, fungsinya mengambil gambar atau video secara langsung dari drone. Terus yang kedua ada flight controller atau FC, itu bisa disebut juga otak dari drone yang mengatur keseimbangan dan pergerakan. Terus ada speed controller, fungsinya mengatur kecepatan putaran dari motor. Yang keempat ada frame, rangka utama dari tempat semua komponen dipasang. Terus yang kelima ada motor untuk menggerakkan baling-baling agar drone bisa terbang. Nah, kita udah ke bagian-bagian drone nih teman-teman. Selanjutnya kita next ke tahap penggunaan drone. Pasti kalian belum tahu kan gimana cara penggunaannya? Nah, yuk ikutin penjelasan dari aku. Tahap yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Di perencanaan ini kita harus menentukan area yang akan dipetakan dulu, lalu mengecek cuaca, dan mengatur tinggi terbang. Biasanya mengatur overlap foto di 70-80%.
Terus di tahap yang kedua, persiapan lapangan. Di persiapan lapangan ini kita bisa memasang GCP, terus mengukur koordinat GCP dengan GPS geodetik, dan mengecek baterai serta sinyal. Terus yang di tahap yang ketiga yaitu pengambilan data, flight mission. Nah, di tahap yang ketiga ini drone harus diterbangkan secara otomatis, autonomous flight. Terus terbangnya mengikuti pola grid, terus mengambil foto secara otomatis. Di tahap yang keempat, pengolahan data. Data foto diproses menggunakan software menjadi ortho mosaic map, digital elevation model, peta kontur, dan model 3D. Lalu di tahap yang kelima, analisis dan interpretasi. Mengukur luas, menghitung volume, menganalisis perubahan lahan, dan membuat laporan. Kesimpulannya, drone mapping adalah alat teknologi pemetaan yang modern, yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih akurat. Banyak digunakan dalam topografi, pertambangan, pertanian, dan konstruksi. Teknologi ini sangat relevan dengan bidang geologi dan pertambangan, terutama untuk pemetaan dan perhitungan volume. Oke guys, jadi segitu aja penjelasan dari PowerPoint saya. Saya Ariela Shalomita dari kelas 11 GP1. Mohon maaf jika ada salah kata dan pamit undur diri. Bye-bye.